Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan semuanya. Ya, di sini saya akan bahas putar tentang berita hoax. Kita tahu kan, berita hoax itu adalah berita yang tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan adanya fasilitas digital, kita bukan digital, maksudnya teknologi yang sangat sudah maju di sini, ada internet, ada sosial media yang bermacam-macam. Dengan hitungan detik pun berita yang tidak seharusnya disebar itu sudah mulai menyebar, sudah dapat menyebar dalam hitungan detik. Terus bagaimana tanggapan pemerintah tentang hal itu? Apakah ada solusi atau bagaimana untuk kita sebagai warga negara? Baik, saya di sini sudah tersambung dengan web. Kita lihat. Ini dari langsung pemerintah ya, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Oke, ini saya bacakan ya kawan ya, ini saya bacakan. Seperti yang terlansir pada halaman kompas.com Minggu 8 Januari 2016, Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax Septiaji Eko Nugroho menguraikan 5 langkah sederhana yang bisa membantu dalam mengidentifikasi mana berita hoax dan mana berita asli. Ini langsung dari Kementerian Komunikasi ya. Jadi ada 5 langkah menurut Septiaji Eko Nugroho, yaitu Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax. Kita baca. Nomor 1 adalah hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif. Misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi. Jadi judul-judulnya itu dari berita resmi, tapi bukan judulnya, isinya itu dari berita resmi, tetapi judulnya itu provokasi, menuding salah satu pihak yang judulnya itu dapat memikat pembaca. Kita itu melihat judul berita hoax terus bisa langsung kok ingin sekali membaca, ada menarik perhatian lah. Oleh karenanya apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita serupa atau situs online resmi. Jadi banyak sekali ya kawan, di sini situs online resmi, pers resmi itu banyak sekali. Sini contoh misalnya itu tadi dari kompas.com, itu situs resmi, pers resmi, dan banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua, cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai situs pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasi yang bisa dibilang meragukan. Jadi jangan pernah mempercayai yang namanya blog, itu saja. Jadi jika kita sebagai warga masyarakat ingin menyebarkan berita yang kita dapat, kita bisa mencantumkan link. Jika link itu berisi blog atau bukan situs resmi pers, itu bisa kemungkinan adalah hoax. Jadi jangan sekali-kali menyebarkan berita hoax. Terus kita bisa mencari berita di mana? Situs resmi pers. Misalnya tadi ada kompas.com, ada Detik, Tribun News, dan lain sebagainya. Banyak sekali situs resmi pers di situ. Yang ketiga, periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari situs resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Jadi jika isinya itu berasal dari tokoh politik, ormas, atau pengamat, jangan langsung percaya. Bisa jadi itu pendapat pribadi. Berarti kan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapat gambaran yang utuh.
lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan. Jadi biasanya dari ormas atau tokoh politik itu mengemukakan opini, yaitu pendapat pribadi, sedangkan fakta itu harus menyertakan bukti saksi, misalnya seperti itu. Oke, selanjutnya yang keempat, cek keaslian foto. Oke, biasanya kan kawan di berita-berita yang di-share itu kan biasanya juga terdapat foto di situ. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca, untuk menarik pembaca, kawan. Jadi untuk cara dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Indonesia di sini, cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin mencari Google, yaitu dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Images. Pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan. Oke, untuk mengecek keaslian di sini bisa membandingkan dengan gambar di Google ya. Saya belum pernah mencoba ini. Oke, lanjut nomor 5, ikut serta grup diskusi anti hoax. Oke, di Facebook terdapat jumlah fanpage dan grup diskusi anti hoax, misalnya forum anti fitnah, hasut dan hoax, FAFHH, fanpage dan grup Indonesia Hoax Buster, fanpage Indonesia Hoaxers, dan grup Skoci. Baik, jika kita menemukan hoax di Facebook, bagaimana Twitter? Oke, di grup-grup diskusi ini netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi berupa hoax atau bukan. Jadi kita ketika menerima berita, kita dapat tanyakan di grup tersebut. Jadi manfaatnya kita bergabung dengan grup-grup di atas tersebut, ya salah satunya seperti itu ya kawan. Ketika kita menerima sebuah berita, kita bisa menanyakan, bisa memposting di grup tersebut dan menanyakan apakah ini fakta ataukah cuma hoax. Oke. Terus bagaimana cara melaporkan? Oke, di Kominfo ini cara melaporkan berita atau informasi hoax. Apabila menjumpai informasi hoax, lalu bagaimana cara untuk mencegah agar tidak tersebar? Pengguna internet bisa melaporkan hoax tersebut melalui sarana yang tersedia di masing-masing media. Nah, pertama untuk media sosial Facebook digunakan fitur report status dan kategorikan informasi hoax sebagai hate speech, harassment, rude atau threatening atau kategori lain yang sesuai. Jika ada banyak aduan dari netizen, biasanya Facebook akan menghapus status tersebut. Ini sudah sangat jelas. Untuk Google bisa menggunakan fitur feedback, Google Feedback, untuk melaporkan situs dari hasil pencarian apabila mengandung informasi palsu. Nah, di Google kita bisa menggunakan Google Feedback. Untuk di Twitter memiliki fitur report tweet untuk melaporkan tweet yang negatif. Demikian juga dengan Instagram. Kemudian bagi pengguna internet, Anda dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan email ke alamat aduan konten. Nah, di sini sudah dicantumkan emailnya @mail.kominfo.go.id. Bisa melaporkan, jadi kawan, kita bisa melaporkan berita hoax ke alamat aduan konten dari Kominfo @mail.kominfo.go.id di sini. Baik, mungkin cukup sekian. Sebagai warga negara kita wajiblah tahu untuk bagaimana cara mengatasi berita hoax di dunia maya, dan ini saya bisa sedikit menampilkan cara mengatasi berita hoax dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Mungkin seperti itu, dan jangan lupa dan jangan salah memilih berita di internet karena banyak sekali link yang menyebar
kita harus bijak dalam memosting. Berpikir dulu, jangan terburu-buru untuk nge-share, dan sertakan link sumber dari mana kita mendapatkan berita. Dan jika sumbernya berasal dari blog bukan sumber pers resmi, jangan sekali-kali percaya. Lebih baik kita langsung mencari di sumber pers resmi. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.